Halo, hai, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Jerika Seribina Tarigan. Nah, seperti biasa, kita akan membahas sesuatu. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran IPS di kelas rendah dan kelas tinggi. Nah, sebelum kita membahas di kelas tinggi, lebih awal kita akan menjelaskan mengenai pembelajaran di kelas rendah, yaitu dengan tema sikap sopan santun dalam kehidupan. Apa sih itu sikap sopan santun? Sopan santun adalah berperilaku dan berbicara baik dan lemah lembut terhadap orang lain. Nah, tujuan sopan santun apa sih? Nah, tujuannya yaitu dapat memahami nilai-nilai dan cara bertingkah laku sosial dalam kehidupan di luar kelompok sebaya. Nah, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memulai belajar dan berperilaku sopan santun. Apa aja itu? Yaitu senyum, sapa, salam, dan sopan serta santun. Yang kedua, iman dan takwa. Ketiga, patuh terhadap orang tua. Dan yang keempat, hormat kepada guru. Yang kelima, menghormati saudara tua. 6. Menghormati para pemimpin. 7. Menghormati sesama. 8. Menghargai kedudukan setiap insan. 9. Memanfaatkan alam secara wajar. Dan yang ke-10, cinta tanah air. Nah, adik-adik, itulah yang dapat kita terapkan untuk menerapkan sopan santun. Kakak harap kita bisa menerapkan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah pembelajaran di kelas rendah yang kakak bawa hari ini. Untuk kelas tinggi yang kakak ambil temanya yaitu keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Nah, adik-adik tahu nggak sih apa itu keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia? Keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia adalah di negara kita terdapat bermacam-macam suku bangsa. Selain terdapat beragam suku bangsa, di Indonesia juga terdapat bermacam-macam kebudayaan. Nah, dan kita sebagai warga negara Indonesia harus menghormati berbagai suku bangsa dan kebudayaannya. Nah, adik-adik tahu nggak sih apa aja keberagaman di Indonesia? Nah, kakak ambil secara contoh kecilnya aja ya. Seperti contoh keberagaman suku bangsa. Nah, suku bangsa itu ada juga macam-macamnya ya adik-adik. Seperti dalam suku itu, setiap sukunya memiliki pakaian adat, makanan adat, musik adat, dan sebagainya. Nah, ada juga keberagaman ras. Adik-adik tahu nggak ras kayak mana? Nah, ras itu seperti warna kulit, seperti ada yang putih, ada kulitnya yang hitam, ada coklat, soh matang, dan kuning langsat. Tapi itu tidak menunjukkan perbedaan yang sangat besar karena walaupun beragam warna kulit kita, Indonesia tetap satu. Nah, ada juga keberagaman keagamaan. Di Indonesia ada berapa sih keberagaman agama? Nah, di Indonesia ada 6 agama, yaitu ada agama Kristen, Protestan, ada agama Kristen Katolik, ada juga Buddha, ada juga Konghucu, ada juga Islam, dan yang keenam adalah Hindu. Nah, itulah keberagaman di Indonesia. Jadi, adik-adik tahu ya, keberagaman Indonesia itu banyak banget. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia, walaupun memiliki keberagaman yang banyak, tapi kita tetap harus saling menghargai. Seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya yaitu berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, sekian dari kakak. Semoga adik-adik dapat terbantu. Kakak juga bisa terbantu. Kakak Zerika Seribina Bertarigan pamit undur diri. Terima kasih.